Allah berfirman 5 dengan 50 pahala. Artinya sudah ini mentok sudah. Enggak ada kortingan lagi. 5 waktu sehari semalam tapi pahalanya sama dengan 50 kali kita sholat sehari semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, kita awali dengan bersyukur serta menyanjung Zat yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Khususnya pada subuh hari ini kita dimudahkan oleh Allah dalam majlis ilmu, di antaranya yaitu ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan karunia yang besar ketika kita didekatkan dengan hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Jadi ketika ada sekelompok atau beberapa orang yang berkumpul di masjid, hadir di salah satu rumah Allah, yang tujuannya adalah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, membaca ayat-ayat Allah, mentadabburinya, mempelajarinya, maka di sana ada keutamaan dari ketenangan, rahmat, malaikat menaungi, macam-macam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut dengan narasi siapa yang hadir, siapa yang datang dalam majelis ilmu itu. Rasul enggak menyampaikan barang siapa yang mudeng pas kajian, enggak. Repot tuh itu. Ya. Rasul enggak sampaikan siapa yang fokus perhatian pas kajian sampai akhir, enggak. Rasul hanya menyampaikan siapa yang hadir. Artinya kalau hari ini kita datang di sini aja dalam rangka menuntut ilmu, fisiknya ada di sini, tapi pikirannya ngelamun kemana-mana, tidak merubah pahala menuntut ilmu. Fisik kita di sini, termasuk muslimatnya, ibu-ibunya, tapi mungkin pikirannya kompore mau wis dipateni apa bar iki masak apa, ya. Pikirannya seperti itu, tidak mengurangi pahala dia hadir dalam majelis ilmu. Begitu pula ketika kita fisiknya ada, kemudian teklak-tekluk sampai sare, itu pun juga tetap mendapatkan pahala menuntut ilmu. Bukan berarti kemudian saya mengajak jamaah yos ayo sare bareng, teklak-tekluk bareng, ya ndak. Ini sebuah motivasi. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyemangati umatnya untuk menuntut ilmu sampai dengan narasi hanya hadir saja. Ya, hadir saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita bisa ambil hikmah, ambil pelajarannya dan lain seterusnya. Ya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mukjizat beliau, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau beliau itu semua yang terucap, semua yang beliau lakukan tidak lepas dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu punya mukjizat di antaranya nubuat. Nubuat itu dalam tanda petik ramalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pasti benar. Sesuatu yang tidak ada di zaman beliau, tapi Rasul sampaikan, dan nanti setiap zaman setelah wafat beliau seperti Abu Bakar, zamannya Umar, Utsman dan lain seterusnya sampai zaman kita, ya, itu akan menemui satu persatu dari nubuat tersebut. Itu sudah Rasul sampaikan. Nah, dari mana kita tahu nubuat semacam ini? Yaitu dengan ilmu, dengan kita mempelajari syariat Allah, syariat Rasulnya. Jadi nggak mudah kita latah di dalam beragama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya menyampaikan kepada Abu Bakar, nanti akan ada dari umatku yang enggan mengeluarkan zakat. Itu zaman Rasul nggak ada orang yang nggak berani ngeluarin zakat. Tapi baru saja Rasul wafat, ternyata di saat Abu Bakar memimpin sudah ada sebagian muslimin ketika waktunya ditarik zakat mal mereka nggak mau ngeluarin. Alasannya apa? Mereka meyakini kewajiban zakat hanya ada di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama Abu Bakar langsung diperangi. Ya, Abu Bakar langsung berijtihad, mereka adalah orang-orang yang sudah murtad. Kenapa? Karena sudah mengurangi rukun Islam itu. Kudu enek 5 dadi ilang siji ya, gugur satu karena nggak mau meyakini lagi bahwa zakat tetap wajib meskipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Diperangi, dan Abu Bakar percaya diri memerangi itu. Kenapa? Karena sudah tersampaikan. Ya, Abu Bakar sudah tahu, oh ini berarti yang disampaikan Rasul ya saat itu, ya ini yang dimaksud. Ini namanya nubuat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ali, nanti kalian akan melihat dari umatku yang tahtakiruna siyamakum bisiyamihim, salatakum bisalatihim. Kalian akan minder dengan salat kalian kalau melihat dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Engkau akan saksikan masyarakat yang mukanya itu sayu karena kurang asupan. Siangnya puasa, malamnya buat tahajud. Masya Allah. Kurang ahli ibadah apa ini? Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, yamrukun, ketika masyarakat ini baca Quran, mereka itu seakan-akan baca Quran itu ibarat yamrukuna sahm, yamrukuna ramiyatu minas sahm. Mereka membaca Al-Quran ibarat anak panah keluar dari busurnya. Ya, artinya nggak sampai hati. Dari lisan hanya sampai tenggorokan, nggak sampai hati. Bacanya sregep. Bahkan orang kalau nggak membawa Quran, artinya nggak membawa ayat-ayat Allah, nggak bakal diterima. Tapi mereka nggak mau memahami dengan baik, hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka akan keluar dari perintah-perintah atau hukum dari pemimpin kaum muslimin. Ya, kemudian Rasul menyebut mereka adalah orang-orang yang kita kenal dengan Khawarij. Nah, itu ketika Ali bin Abi Thalib melihat di masanya orang-orang seperti itu, Ali memerangi setelah minta Abdullah ibnu Abbas menasehati, ada yang bertobat, ada yang enggak kemudian diperangi. Sudah percaya diri sekali Ali bin Abi Thalib ketika memerangi, padahal mereka kaum muslimin.
Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib punya ilmu, sudah dikabari. Ya, sudah dikabari. Ini ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa estafet dakwah Rasul dan para nabi-nabi sebelumnya itu tidak akan pernah keluar dari 3 perkara. Yang 3 perkara inilah yang disebut dengan ilmu. Yang pertama adalah, ringkesnya itu, yang pertama adalah ta'riful ma'bud, mengenal siapa yang disembah. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kajian, ada majelis yang isinya mengenalkan manusia kepada Allah, cara berdekatan dengan Allah, ya, bagaimana uluhiyah Allah, asma sifat Allah, rububiyah Allah atau yang semacamnya itu, nah itu berarti bagian dari estafet dakwah para nabi dan rasul. Yang kedua adalah al-amru wan nahyu minallah, perintah ataupun larangan dari Allah. Berarti ini terkait dengan apa? Halal haram, syariatnya, perintahnya. Ya, Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan siam, Allah larang makan yang haram, minum yang haram, dan lain seterusnya. Kalau ada kajian atau majelis yang membahas seperti ini, berarti ini juga ilmu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah al-jaza. Apa itu al-jaza? Balasan. Kalau kita sudah mengenal Allah, kemudian tahu bagaimana cara taqarrub atau mendekatkan diri dengannya, ya, seperti hanya amalan-amalan takwa, baru kemudian kita mengenal al-jaza, balasan. Bisa surga, neraka, nikmat kubur, azab kubur. Ini 3 perkara ini yang dimaksud dengan ilmu. Jadi kalau ada contohnya yang paling ringkes saja, khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat kok isinya hilang dari 3 ini, ya, maka pendapat para ulama, boleh kita meninggalkan masjid untuk mencari masjid yang lain kalau khotibnya ternyata menghilangkan 1 aja dari 3 perkara ini. Khutbah membahas pemilu mamanya, ya kan? Khutbah isinya malah pilkada dari depan sampai belakang. Nah, itu boleh kita keluar dari masjid untuk mencari masjid yang di situ ada 3 perkara ini. Setidaknya 1 aja. Khatib yang membahas terkait dengan takwa, lah itu enggak apa-apa. Khatib yang bahas halal dan haram, lah itu enggak apa-apa, itu ilmu. Khatib yang bahas surga, neraka, azab, nikmat kubur, ya, ini ilmu namanya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, termasuk dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ini juga ada ilmu. Karena ketika nantinya Jibril alaihissalam mengajari Rasul sallallahu alaihi wasallam gerakan sholat, ya, jadi gerakan sholat yang kita kenal hari ini itu dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi di waktu subuh itu turun dari langit, Rasul sallallahu alaihi wasallam kan mampir lagi ke Baitul Maqdis. Jibril kemudian mengajarkan gerakan dari takbiratul ihram sampai salam. Selanjutnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menjadi imam salat, makmumnya seluruh nabi dan rasul yang ada sebelum beliau. Nah, ini hadisnya hadis Bukhari Muslim riwayatnya. Tapi kalau kita tidak mengilmui bahwa ini mukjizat, maka yang terjadi adalah yang pertama,
seperti kelompok yang menyimpang Mu'tazilah, sebagian Jabariyah yang mereka terbiasa menggunakan logika realistis dan lain seterusnya, mereka menentang dan mengingkari peristiwa ini. Bahkan yang ekstremis dari kalangan Mu'tazilah tidak meyakini adanya Isra dan Mi'raj. Kenapa? Ya karena di sana ada riwayat yang nggak masuk akal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat makmumnya seluruh para nabi dan rasul sebelum beliau. Ya, padahal mereka otomatis sudah nggak ada di dunia ini, sudah meninggal, sudah wafat. Masa orang udah mati kok malah jadi makmum sholatnya nabi. Nah ini nggak masuk akal ini, nggak bisa diterima sama orang-orang aklaniyun, ya, menuhankan akal ini, orang-orang Mu'tazilah, Jabriyah. Ini yang pertama. Yang sisi lainnya berlebihan. Oh berarti kalau Nabi saja ngimami sholat makmumnya nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, berarti para nabi dan rasul itu belum meninggal, masih hidup. Oh berarti kalau benar kemarin tokoh saya bilang habis kungkum neng waduk cengklik kok jari terus dadi wali, ya kan? Lu siapa yang menahbiskan ya sampean jadi wali? Oh sudah semalam saya pas kungkum neng waduk cengklik ditemoni Nabi Khidir, ya, dan Nabi Khidir sudah melantik saya menjadi wali. Loh Nabi Khidir kok aneh neng cengklik itu? Memang masih hidup? Loh masih hidup. Nabi dan Rasul itu masih hidup. Buktinya apa? Ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin ya salat para nabi dan rasul sebelumnya. Oh berarti mereka masih hidup. Nah, ini dua-duanya nggak benar. Makanya bicara sebagian sirah nabi sebagaimana Isra dan Mi'raj itu harus kita ikat dengan mukjizat atau setidaknya pengkhususan bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau Allah sudah menghendaki itu ya mudah sekali, Allah akan menghidupkan dulu sebagiannya, ya. Kemudian Allah nanti wafatkan lagi, mudah sekali. Ya, Allah ambil ya dari roh-roh mereka itu sudah, nggak perlu kita, dan nggak ada tanggung jawab kita untuk mikirin kok iso Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngimami para nabi dan rasul yang sudah wafat itu. Karena bukan di situ tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita ketika Jibril ya memerintahkan Rasul menjadi imam, sampai hari ini kemudian kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah imamul mursalin, imamnya, pemimpinnya, penghulunya ya seluruh para nabi dan rasul. Itu hikmahnya. Artinya kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah turunkan Quran, Allah turunkan syariat, maka ini sudah paripurna. Ya, sudah nggak bisa kita pakai hukumnya Nabi Musa, udah nggak bisa. Pakai hukumnya Nabi Sulaiman, sudah nggak bisa. Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika Nabi melihat Umar bin Khattab bolak-balik nyekel Taurat, ya dibuka rene beberapa lembarnya, Rasul marah. Apa tidak cukup bagimu apa yang Allah turunkan kepadaku? Ya, kemudian Rasul tambahkan, kalau seandainya Musa Allah hidupkan ya di zaman ini, niscaya Musa akan mengikuti Quranku, ya, mengikuti syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul minta Umar membuang lembaran Taurat tersebut. Nabi Isa besok diturunkan, ya,
dengan syariat baru, atau syariatnya Nabi Isa dulu, atau syariatnya Nabi Muhammad? Syariatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau waktu subuh ya Nabi Isa bangun subuh sholat 2 rakaat. Ya, nggak ada syariat baru. Nabi Isa juga membaca Al-Quran dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya sama. Ya, beliau meskipun Allah hidupkan sebelum masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah angkat dan nanti Allah turunkan lagi sebagai tanda akhir zaman. Tapi beliau ketika turun lagi bukan membawa syariat baru, tapi beliau berada di syariatnya Nabi Muhammad. Jadi bicara Isra dan Mi'raj ini juga bicara pengkhususan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mudah sekali. Nah, kalau Allah saja bisa mengangkat Nabi Muhammad sampai ke di atas langit ke-7, kalau hanya menjadikan imam seluruh para nabi dan rasul sebelum beliau, ya sangat mudah. Yang lainnya juga ada. Contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau 1 tahun sebelum beliau wafat, atau kunjungan terakhir beliau ke Uhud. Ya, Uhud itu kan ada rasa tersendiri bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perangnya, kehilangan 70 sahabat terbaik, ya, termasuk yang mulia yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau sendiri. Ketika 70 itu sudah jelas wafat, Rasul ambil pertama pamannya, ditaruh di depannya. Kemudian Rasul mulai mensolati jenazah Hamzah, ya, panglima Uhud, sholat jenazah. Habis selesai Hamzah, Rasul minta nanti Mus'ab bin Umair dibawa di sampingnya Hamzah. Kemudian Rasul sholat jenazah lagi. Berarti dalam kondisi ini Hamzah dapat berapa kali sholat jenazah Rasul? 2. Mus'ab baru 1. Nanti ada sahabat yang lain, Rasul minta seperti hanya bapaknya Jabir bin Abdillah, taruh lagi di sampingnya, Rasul sholati lagi jenazah. Artinya dari 70 syuhada Uhud, Rasul mensolati sebanyak 70 kali sholat jenazah. Berarti yang paling banyak mendapatkan doa dari sholat jenazah Rasul siapa? Hamzah. Berarti ping 70 itu disolati Rasul. Mus'ab berarti ping 29, bapaknya Jabir berarti ping 28, dan seterusnya sampai sahabat yang terakhir yang Rasul solati. Nah, ini nggak bisa kita tiru, karena zaman Abu Bakar ada beberapa sahabat yang meninggal pas jihad. Abu Bakar juga mengumpulkan jadi satu, disolati sekali. Zamannya Umar, zamannya Utsman, padahal mereka menyaksikan bagaimana Rasul mensolati satu persatu jenazah Uhud. Tapi mereka faham karena mereka berilmu. Ya, maka mereka mensolatinya, ya, nggak seperti Rasul, karena ini khusus. Kalau kita ada bencana alam misalnya, banyak, ya, jenazah massal, kan nggak bisa kita solati siji, kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita solati sekali cukup. Nah, ini pas peristiwa perang Uhud. Habis itu kan dikuburkan semuanya. Dan setahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasul kunjungi dulu makam para syuhada Uhud. Rasul doakan lagi satu persatu, dan sampai ujungnya Rasul pun sholat, ya, di atas pemakaman Uhud saat itu sekali lagi. Nah, ini pengkhususan bagi Rasul. Nggak bisa kita kemudian hari ini kalau pengen merantau mamanya, terus neng kuburannya orang tua, mungkin udah nggak ada orang tuanya, ya, terus doain, kemudian sholat lagi jenazah di atas kuburan.
Ya karena sholatnya nggak ada rukuk dan sujudnya, ya maka masih bisa dibolehkan, nggak seperti sholat pada umumnya. Tapi ini nggak bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena yang Rasul lakukan saat itu, ya itu pun atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk syariat. Itu hanya kekhususan, nggak bisa disebut syariat umum. Begitu pula dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, kalau ada orang yang ngaku-ngaku, saya semalam pergi ke langit, ya, saya bisa lewat langit kedua, tiga, itu mesti orang yang bohong itu. Ya, kalau nggak bohong ya mimpinya digoda setan seakan-akan kuwi langit. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Beliau berjumpa Allah di suatu tempat yang di dalam surat An-Najm disebutkan inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi di atas langit yang ketujuh. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan dalil kuat untuk akidah Islam, keyakinan hamba-hamba Allah bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah berada di atas langit. Buktinya karena ada peristiwa Isra dan Mi'raj salah satunya. Ya. Selain itu, ketika Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan, ini unik ini. Orang Yahudi datang kepada Nabi, Yahudi Madinah. Kemudian Rasul diajak ngomong, "Hei Muhammad, inna najidu." Sesungguhnya kami menemukan. Menemukan apa? Di dalam Taurat kami. Orang Yahudi ini cerita, innallaha ja'ala as-sama fil usbu' wal ardina fil usbu' wal ma' fil usbu' wasairil khalqi fil usbu' faqala anal malik. Ini dalam Taurat. Ya, di dalam Taurat orang Yahudi itu cerita, "Hei Muhammad, kami menemukan dalam Taurat kami." Firman Allah berarti kan? Allah jadikan langit di salah satu jemarinya. Allah ambil bumi, Allah letakkan di salah satu jemarinya. Allah ambil lautan, Allah letakkan di salah satu jemarinya. Allah kumpulkan semua ciptaan-ciptaannya, Allah letakkan di salah satu jemarinya. Dan Allah kemudian berkata, "Saya adalah raja, penguasa, pencipta dari semua ini." Fadhahikan Nabi. Maka Nabi pun kemudian tertawa. Ya, artinya apa? Nabi itu sampai heran, lu lagi roh gitu. Ya kan? Lagi roh kayak gitu. Karena di dalam Al-Qur'an pun ada 7 tempat yang menerangkan, ya, Allah itu kenapa tuh harus mendeskripsikan dirinya sendiri yang maha kuasa itu untuk dikenalkan kepada hamba-hambanya. Ya, Allah yastawi alal arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Ya, Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman, ya, di atas arsy-Nya beliau beristiwa. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sendiri kepada hamba-hambanya? Jawabannya mudah, supaya hambanya tidak tersesat di dalam mengenalnya. Ya. Karena jelas mengenal Allah itu salah satu kaidahnya laisa kamislihi syai'. Allah nggak bisa disamakan dengan apapun itu. Jadi dalam Taurat berarti di situ diyakini Allah punya tangan, Allah punya jemari. Ya, Rasul pun tertawa ya karena kita pun memahami demikian.
Cuma kan kita nggak punya tanggung jawab, dan kita malah nggak boleh kita membahas zatnya Allah. Ya Allah duwe tangannya kaya apa ya? Allah duwe driji-drijine kaya apa? Malah nggak boleh kita bahas itu. Kalau orang terlalu mikirnya zat Allah, Allah berarti kalau marah Allah seperti apa? Allah punya sifat cemburu. Cemburu Allah seperti apa ya kayaknya bentuknya ya? Itu malah bahaya ini. Nah, artinya di dalam Taurat saja meyakini Allah bersemayam di atas arsy, maka dalam Al-Quran juga dijelaskan. Maka Rasul kemudian memotong ayat dari surat Al-Hajj, wa ma qadarullah haqqa qadri. Ya memang ada sih ahli kitab dari Yahudi, dari Nasara yang mereka itu nggak paham Allah dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah turunkan bagi mereka Taurat, Injil, tapi mereka ternyata nggak paham kandungan dari Taurat dan Injil. Termasuk dalam perkara ini tadi, Allah berada di atas arsy. Konsekuensinya hari ini sebagian muslimin ketika nggak terima kalau Allah itu berada di atas langit, dan kita meyakini bahwa Allah itu berada di atas langit, akhirnya muncul narasi yang meyakini Allah itu berada di atas langit itu berarti muslimin yang akidahnya akidah Yahudi. Waduh, terima apa enggak Mas? Lihat tadi dalam Taurat itu betul ya, orang Yahudi pun mempercayai Allah di atas langit selepas itu. Maka kalau hari ini muslimin kok meyakini Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit, berarti itu akidahnya akidah Yahudi. Nah, gimana nih, terima nggak kita? Dalam poin ini ya kita terima. Bukan kemudian kita menyetujui, ya, karena banyak sekali akidah Yahudi atau ahli kitab, ya, yang berseberangan dengan kita ataupun yang sesuai dengan kita, tapi oknumnya pelaku para Yahudi dan Nasrani malah mengingkari. Dalam Taurat ada keimanan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dalam Injil. Tapi mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ya otomatis kita nggak mau lah. Tapi kalau dalam hal ini, ya karena sama-sama firman Allah, ya benar. Tauratnya bilang Allah di atas arsy, Al-Qur'annya juga bilang Allah di atas arsy, ya sudah. Ya kita pun mengimani Quran. Nah, dan dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas, beliau malah menyebutkan jarak antar bumi langit 1, 2, 3. Bumi dengan langit pertama saja, ya jaraknya 500, perjalanan 500 tahun. Itu dengan kendaraan tercepat. Langit pertama dengan langit kedua juga 500 tahun. 3, 4, 5, 6, 7 itu juga 500 tahun setiap lapisannya. Kemudian nanti dari langit ketujuh di atasnya lagi, ya nantinya ada kursi, ya, dan kursi itu bukan arsy. Ya, kata Abdullah ibnu Abbas, kursi itu hanya maudhi' qadamai Rabb, tempat untuk kaki Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di atas kursi ada lautan, ada air. Jarak antara kursi dan lautannya juga 500 tahun. Nah, di atas lautan itu 500 tahun perjalanan berikutnya, disitulah ada arsy. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Nah, ini Abdullah ibnu Abbas menceritakan demikian. Dan bandingan kursi, ya Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya tafsir dari ayat kursi itu. Ya, kursi Allah Subhanahu wa taala dengan langit yang ketujuh saja. Ya, langit ketujuh dengan kursi Allah itu ibarat
gelang tangan yang biasa dimiliki oleh perempuan itu dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Maka gelang itulah langit ketujuh, padang pasir itulah kursi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti kursi dengan arsy sama. Bayangkan gelang rusak piro, padang pasir jembare seperti apa. Itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam terpilih Allah angkat dari bumi menuju langit. Dengan melihat kebesaran itu, jadi bumi itu kayak apa terus? Cilie gitu loh. Maka di antara kekhususan para nabi dan rasul sebelum wafat pasti ditawari. Termasuk Rasul sebelum wafat Jibril datang. Ya, ketika kaum muslimin sudah banyak masuk Islam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam, berarti kan sudah selesai nih misi dakwah Rasul. Jibril datang. Pilih mana? Ngambil bonus dari kekayaan, kemakmuran dunia, Jibril kasih. Ya, kalaupun Uhud Rasul pengen jadi emas dan itu dimiliki oleh Nabi, Jibril bisa. Ya, Allah akan menjadikan Uhud jadi gunung emas, nanti Jibril kemudian atas perintah Allah kasihkan kepada Nabi. Tapi apa kata Rasul? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Enggak. Saya pengen, kalau menguat jatahku udah selesai, sudah aku pengen bertemu dengan rafiqil a'la, kekasihku yang maha tinggi. Nah itu milih Allah. Kenapa? Karena Rasul sudah pernah Isra Mi'raj. Bumi itu nggak ada apa-apanya, dunia nggak ada apa-apanya. Nah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari para nabi dan rasul yang istimewa dan bagian dari Khalilullah akhirnya nanti, karena dari seluruh utusannya itu diambil 5 yang lain daripada standarnya. Kesabarannya lebih unggul, kesungguhannya lebih unggul, macam-macam. Itu cuma 5 dari seluruh para nabi dan rasul. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan dari 5 ini Allah peres lagi 2 itu yang diambil menjadi kekasihnya atau Khalilullah. Dan 2 ini dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, kalau kita mengenal Allah setahap demi setahap itu, kedudukan tertinggi hamba ya dekat dengan Allah itu manzilah khullah. Kedudukan khullah itu kedudukan khalil. Khalil itu satu level ya di atasnya habib. Habib itu hanya orang yang dicintai. Tapi kalau khalil itu kalau Indonesia menerjemahkannya kekasih. Nggak tahu bedanya orang dicintai sampai kekasih itu apa. Tapi kalau dalam Arabnya yang namanya khalil itu dari habib, kalau habib itu orang yang dicintai gitu aja. Ya, cinta tapi belum mesti mau jauhan ya. Mau berdekatan terus menerus belum tentu, kangen terus belum tentu, tapi cinta. Tapi kalau khalil itu sudah nggak bisa lepas. Cinta, nggak mau berjauhan, kangen terus, pengen berdampingan, itu namanya khalil. Dan Allah jadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sebagai Khalilullah. Maka dari sini penjelasan ini sebagai kritikan sekaligus pelurusan. Kalau ada sebagian muslimin pengen muji dua-duanya dengan syair mamanya atau dengan qasidah, tapi ternyata malah jatuh kepada penghinaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Contohnya ada syair gini, Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Ya, Nabi Ibrahim Khalil, sedangkan Nabi Muhammad Habib. Ini secara tidak langsung berarti menghina Nabi. Karena Nabi Muhammad levelnya sama dengan Nabi Ibrahim Khalil, bukan cuma Habib. Kalau hanya Habib, orang yang dicintai Allah, kita pun semuanya bisa. Selagi kita kokoh imannya, istiqomah amalnya, ikhlas, macam-macam itu, dari syarat diterimanya amal, kita bisa jadi Habibullah, itu bisa. Tapi kita tidak mungkin ada di level Khalil, itu nggak mungkin. Ya, karena itu hanya dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah dan mendapatkan perintah masalah tiangnya agama, yaitu sholat, diperintahkan dapat wahyu sholat, sudah Rasul turun sampai langit 7, langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa sebagaimana kami sampaikan bulan lalu. Di langit ke-6 ada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai saudaraku, kamu dapat titah apa? Sholat. Sehari semalam 50 kali. Kata Nabi Musa, naiklah lagi, mintalah keringanan, umatmu tidak akan sanggup. Rasul pun naik lagi. Kemudian Allah berikan keringanan. Riwayat Bukhari ada mengatakan 5, riwayat yang lain ada mengatakan 10. Berarti kalau di korting 5 jadi 45, lek di korting 10 berarti jadi 40. Rasul turun sampai langit ke-6. Ketemu Nabi Musa lagi. Gimana? Sudah lumayan nih, kortingan 10. Kata Nabi Musa, naik lagi, mintalah keringanan, umatmu tidak akan sanggup. Rasul naik lagi ditemani Jibril, mohon keringanan. Maka Allah berikan diskon lagi 5, 10. Nah, riwayat ada 5, riwayat 10. Jadi keringanan sholat dari 50 itu sampai 5 itu riwayat ada yang mengatakan dari 50, 45, 40, 35, 30 dan seterusnya. Itu kalau yang 5, 5, 5. Kalau yang 10, 10, 10 berarti dari 50 jadi 40, 30, 20, 10 dan 5. Nah, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan, balautu ummati, aku ini nate ngopeni umat yang banyak. Dan umatnya Nabi Musa dablek-dablek. Jadi beliau sangat pengalaman ngurusi wong dablek. Makanya pengalaman itu ditransfer ke Rasul itu. Ya, umatmu nggak sanggup. Sehari semalam 50 kali loh. Kalau sehari semalam 24 jam, berarti kan 1 jam kita sholat ping pindho. Ya, ya kan? Kalau sekarang sehari semalam 24 jam, lek ping 50 sholat kita, berarti kan 1 jam kita bisa menunaikan 2 kali sholat itu. Terus naik terus sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam turun di langit ke-6. Nabi Musa tanya lagi, dapat keringanan 10, dapat keringanan 5, naik lagi. Kata Rasul, laqad istahyaitu Rabbi, sungguh aku sudah malu. Ya, ini bukan kemudian ngotak-ngatiknya ya, menyamakan, enggak. Sekarang gini aja, jangankan antara hamba kepada Allah, orang kita aja yang mungkin jadi staf atau karyawan, ya minta dispensasi terus bolak-balik neng kabake gimana Mas rasanya Mas? Ya, minta dispensasi terus metu, kurang lah sesuk neh ngene gimana? Jelas itu isin pekewo, itu hanya interaksi sosial kita. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dispensasinya kepada Allah, minta korte kepada Allah, malu jelas.
Tapi Nabi Musa terus mensupport, umatmu nggak bakal sanggup. Sampai kemudian ada suara menggelegar. Ternyata Allah berfirman saat itu, khamsatun bi khamsin. Allah berfirman 5 dengan 50 pahala. Artinya sudah ini mentok sudah. Nggak ada kortingan lagi. 5 waktu sehari semalam, tapi pahalanya sama dengan 50 kali kita sholat sehari semalam. Itulah kemudian di dalam syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum ada di syariat sebelum-sebelumnya, satu amalan, satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Ya, makanya kalau 5 kali 10 jadinya 50. Sudah. Itu. Akhirnya ternyata Rasul mendapatkan perintah kewajiban bagi umatnya sholat wajib 5 kali sehari semalam. Dan ternyata pandangan Nabi Musa kepada umat Nabi Muhammad benar atau enggak? Benar. Umatmu enggak bakal sanggup. Umatmu bakal ya. Dan benar kan ternyata. Sekarang sing 5 kali aja sing gagal kok. Kita ini bersyukur termasuk pilihan. Kalau dilihat dari kaum muslimin secara utuh, masya Allah, ya banyak yang nggak sholat itu. Berarti kan benar. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah kumpulkan kembali selain di rumahnya, ya di bumi ini juga kita berharap Allah kumpulkan lagi kita di akhirat, yaitu di surganya. Allahumma amin. Karena kalau nanti kita sudah berkumpul di surga, saya punya cita-cita bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya pengen punya program sowan kepada Nabi Musa. Ajak semua nanti ya ini. Diaminin aja, ya kan? Amin. Kita sowan kepada Nabi Musa, kita salaman, jur ngomong matur nuwun Nabi Musa. Itu rencana kita di surga, ya kan? Betul ini, masya Allah, ya. Pandangan Nabi Musa itu memudahkan kita, ya. Kalau enggak 50 kali kita sholat, masya Allah. Yang 5 aja kita susah payah, ya, mengenalkan, mendakwahkan macam-macam. Nah ini, ya, inti dari Isra dan Mi'raj adalah dengan kewajiban sholat 5 waktu. Sudah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun. Kemudian nanti di Baitul Maqdis bagaimana kami sampaikan, diajari tata caranya, ya. Kemudian Rasul ngimami, ya. Kemudian Jibril membawa 2 gelas, yang satu isinya susu, yang satu isinya khamr. Mana yang dipilih Rasul? Saat itu khamr belum diharamkan, ya. Belum ada keharaman khamr, belum ada. Maka kemudian Rasul memilih ngambil susu. Kemudian Jibril memujinya, engkau berada di atas fitrah. Dan umatmu juga nantinya kalau di atas fitrah ya benar seperti ini. Nah, dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memahami bahwa semuanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat, berarti kita memang nggak bisa sembarangan menukilkannya dan menceritakannya. Karena ini termasuk perkara gaib, kita nggak bisa melihat, nggak menyaksikan. Para sahabat juga nggak menyaksikan, tapi mereka percaya. Ya. Maka kalau bicara perkara gaib, itu referensinya cuma 3. Ya, kalau enggak Al-Quran, hadis Rasul, atau ucapan sahabat. Nah, ini kalau perkara gaib itu berarti yang contohnya akhir zaman, surga neraka, kebangkitan, azab nikmat kubur. Nah, itu referensinya cuma 3 ini, enggak bisa lebih. Kalau enggak Quran, hadis, ucapan sahabat. Loh, kenapa ucapan sahabat kita masukkan? Karena sahabat itu mereka tidak mungkin bohong
dan mereka tidak bisa berijtihad dalam perkara gaib. Enggak berani mereka berijtihad. Ya. Jadi kalau ada sahabat bicara terkait dengan hari kiamat tanpa menukil, saya dengar dari Nabi, saya pernah mendengar Rasul berkata demikian, tanpa ada seperti itu, kita wajib meyakini bahwa itu aslinya dikabari dari Rasul. Ya, sebagaimana Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya dengan ayat wa yauma taswaddul wujuh, di hari yang wajah-wajah menghitam. Ibnu Abbas gak pakai aku dengar dari Nabi gitu-gitu, enggak. Ibnu Abbas langsung, oh itu orang-orang munafik, orang-orang yang mengada-ngadakan amalan sesudah Rasul. Ahlil bid'ah namanya. Ahlil bid'ah itu wajahnya besok di padang mahsyar akan menghitam. Nah, ini kan perkara gaib, tapi Abdullah ibnu Abbas langsung jawab. Ya. Dan kita meyakini Ibnu Abbas menjawab seperti itu sumbernya dari mana? Mesti dari Rasul. Cuma konsekuensinya bicara perkara gaib hanya modal Quran, hadis sama nukilan sahabat biasanya kurang menarik. Ya, biasanya kurang menarik. Bicara mengenai akhir zaman, bahas hadis Dajjal panjang. Tapi kan ya gitu, Dajjal muncul keliling dunia, kemudian ujung-ujungnya dipateni Nabi Isa. Sudah, mau gimana lagi? Tapi kalau bahas akhir zaman kok referensinya macam-macam. Kadang referensi akhir zaman kok CNN barang, Area 51, ya kan? Terus dine akhirnya bisa menyimpulkan UFO kendaraan Dajjal. Nah ini menarik, ini menarik. Nah ini sing menarik, ini sing digoleki, ya kan? Padahal jauh dari kesimpulan yang benar. Ya, kalau bicara perkara gaib itu cuma 3, ini nggak bisa lebih. Tapi konsekuensinya kurang menarik. Ya golek sing menarik tapi ra bener, apa sing gak menarik tapi bener. Nah ini karena para sahabat mereka nggak bisa beristihad dalam perkara gaib. Beda dengan fikih yang bukan gaib. Ini sebagai penutupan kajian ini. Ibnu Katsir pernah memuji Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang paling paham Quran. Ini penting sekali bagi muslimat khususnya. Terkait dengan masa iddah, Ibnu Katsir memuji Abdullah ibnu Abbas karena beliau punya ijtihad. Masa iddah wanita hamil itu diambil yang terpanjang dari 2 rumus. Rumus masa iddah itu kan yang pertama 4 bulan 10 hari. Rumus masa iddah yang kedua yaitu selepas persalinan. Ini kalau versinya Abdullah ibnu Abbas, wanita hamil 2 bulan misalnya, contohnya ya, ada wanita usia kandungan 2 bulan, ditinggal wafat suaminya, ya. Berarti kalau pakai rumus yang pertama bahwa masa iddah itu 4 bulan 10 hari, berarti selesai masa iddahnya di usia kandungan berapa? Ya, 6 bulan 10 hari. Kalau pakai rumus yang kedua selesai persalinan, berarti dari kandungan 2 bulan berapa bulan lagi itu? 7 bulan lagi. Sekarang 4 bulan sama 7 bulan dawa sing ndi? Yang 7 bulan. Berarti masa iddahnya wanita hamil usia kandungan 2 bulan tadi, dia harus mengambil selepas persalinan karena masanya lebih panjang. Sebaliknya, ketika ada muslimah hamil besar usia kandungan 9 bulan, HPL karek 5 dino, besok hari berikutnya ya, H-3 dari kelahirannya, perkiraannya itu suaminya wafat. Ya, suaminya wafat. Habis itu 3 hari kemudian dia babaran, bersalin. Ini berarti
ijtihadnya Abdullah ibnu Abbas, rumusnya tadi, masa iddahnya pertama pasca kelahiran, berarti kan H-3 itu tadi, atau masa iddah yang rumus 4 bulan 10 hari, berarti masih ada 4 bulan lagi. Kalau versinya Abdullah ibnu Abbas, ijtihad beliau, mana yang diambil ini? Yang 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena ambil yang terpanjang. Itu Ibnu Katsir menjelaskan dengan baik dalam salah satu karyanya itu. Sampai aku temukan hadis. Nah, ini ulama itu demikian. Sampai aku mendapati hadis dalam Bukhari, hadis Subai'ah al-Aslamiyah, istrinya Sa'ad ibnu Khawlah. Ya, ketika Sa'ad bin Khawlah sakit keras di Haji Wada, istrinya Sa'ad yaitu Subai'ah al-Aslamiyah sedang hamil kandungan besar. Dan ketika Sa'ad wafat, beberapa hari kemudian melahirkan. Ada riwayat 4 hari, ada riwayat 7 hari. Artinya nggak sampai 10 hari. Habis melahirkan, Rasulullah SAW mendatangi Subai'ah dan bersabda, "Fankihi ma syi'ti." Subai'ah, kalau kamu pengen nikah sekarang, nikah. Ya, nikah. Padahal ini baru mungkin plus kematian suaminya baru rong minggu ini, Pak. Padahal tadi kalau pakai rumusnya istihadnya Abdullah ibnu Abbas harusnya masih 4 bulan. Maka Ibnu Katsir menerangkan, semenjak ada hadis ini maka ada kaidah idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada hadis yang jelas, maka pendapat-pendapat yang lainnya sudah hilang sudah. Ya, dihormati pendapatnya Abdullah ibnu Abbas selagi tadi nggak ada hadis. Ternyata kemudian ada hadis yang lebih jelas lagi, ya, yang merojihkan bahwa muslimat atau perempuan muslimah ketika hamil dan ditinggal wafat suaminya, masa iddahnya adalah selepas persalinan. Ya, enggak seperti tadi Abdullah bin Abbas ambil yang lebih panjang. Kenapa? Karena Rasul melihat ketika Subai'ah baru beberapa hari kemudian beberapa hari yang lalu ditinggal wafat suaminya, bersalin, Rasul sudah minta kalau mau nikah boleh. Fankihi ma syi'ti. Nah, ini semoga bisa kita ambil hikmahnya, dan kalaupun ada khilaf dari kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.